Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Anak lagi rewel, kita butuh banget waktu sebentar buat tenang, terus ya udah kita kasih aja gawai. Dan seketika hening. Tapi pernah nggak kita mikir, di balik keheningan yang nyaman itu, sebenarnya ada harga yang harus dibayar? Harga yang nggak kelihatan? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gawai yang kita kasih itu, apakah beneran jadi alat bantu buat anak belajar dan berkembang? Atau jangan-jangan cuma jadi penenang digital yang fungsinya buat nutupin masalah sesaat? Yuk, kita coba kupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bakal lihat dari 5 sisi. Mulai dari konsep penenang digital itu sendiri, terus dampaknya ke fisik dan mental, gimana gawai bisa bikin kita jadi jauh secara sosial, dan terakhir, gimana semua ini ternyata saling berhubungan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Gimana sih ceritanya sebuah gawai yang harusnya jadi alat bantu, kok bisa berubah fungsi jadi sesuatu yang kita sebut penenang digital? Intinya tuh begini, setiap kali kita kasih layar buat meredain tantrum, sebenarnya kita lagi nyuri satu kesempatan berharga dari anak. Kesempatan buat apa? Kesempatan buat belajar ngadepin rasa frustrasi, belajar nenangin diri sendiri. Ini tuh fondasi kecerdasan emosional loh. Kalau fondasi ini dari awal udah nggak dibangun, wah, dampaknya bisa kebawa seumur hidup. Oke, sekarang kita geser ke dampak yang paling kelihatan, yang bisa kita lihat langsung dengan mata kita, yaitu beban fisik yang ditanggung sama tubuh anak yang lagi masa pertumbuhan. Coba deh lihat angka ini, 27 kilogram. Itu setara sama berat rata-rata anak umur 8 tahun. Bayangin deh, ada beban seberat anak 8 tahun neken leher anak kita berjam-jam setiap hari. Inilah yang namanya sindrom leher teks. Ini bukan cuma soal nyeri leher biasa, tapi bisa mengubah postur tubuh mereka secara permanen. Pertanyaannya, sepadan nggak sih? Dampak lainnya muncul pas lampu kamar udah mati. Seperti yang bisa kita lihat di grafik ini. Cahaya biru dari layar itu secara aktif ngeblok produksi melatonin. Itu loh, hormon yang bikin kita ngantuk. Hasilnya, anak jadi susah tidur. Dan yang lebih bahaya lagi, fase tidur REM, fase di mana otak kita nyimpen memori dan memulihkan emosi, jadi keganggu parah. Jadi, kalau kita rangkum, dampaknya itu sistemik banget. Menyerang dari berbagai sisi, mulai dari mata yang makin minus, leher yang sakit, metabolisme yang jadi lambat karena kurang gerak, sampai tidur yang berantakan. Ini bukan lagi masalah-masalah kecil yang terpisah, tapi udah kayak serangan serentak ke kesehatan fisik anak kita. Oke, dari fisik udah. Sekarang kita masuk ke area yang gak kelihatan, tapi dampaknya, wah, dalam banget. Kita akan lihat pertarungan yang terjadi di dalam pikiran si anak. Masih ingat kan sama konsep penenang digital di awal tadi? Nah, inilah buahnya. Anak-anak jadi punya toleransi yang super rendah sama rasa bosan atau frustrasi. Sedikit-sedikit nggak nyaman, langsung cari pelarian. Mereka jadi bergantung sama hal-hal di luar diri mereka buat merasa tenang. Belum lagi kalau kita ngomongin media sosial, yang jadi arena perbandingan tanpa henti, yang pelan-pelan ngikis rasa percaya diri mereka. Salah satu pemicu stres paling gede di era sekarang ya ini, FOMO alias takut ketinggalan. Ini tuh bikin otak remaja kayak lagi siaga satu terus-terusan. Rasanya harus banget cek notifikasi setiap detik, takut ada yang kelewat. Ini menciptakan sebuah lingkaran stres kronis yang gak ada putusnya. Dan visual ini nunjukin sisi gelap lainnya, perundungan siber. Ini beda banget sama perundungan zaman dulu yang berhenti pas bel sekolah bunyi. Perundungan siber itu tanpa ampun. Dia bisa ngikutin anak sampai ke tempat paling aman sekalipun, kamar tidurnya, lewat layar ponselnya. Rasa aman bener-bener hilang. Sekarang kita bahas soal koneksi. Bagaimana interaksi digital ini, pelan tapi pasti, mengikis salah satu kemampuan paling dasar kita sebagai manusia, yaitu kemampuan untuk terhubung secara tulus dengan orang lain. Kutipan ini bener-bener pas banget nih. Interaksi antar manusia itu kan rumit ya, penuh nuansa. Ada bahasa tubuh, ada intonasi suara, ada kontak mata. Nah, semua kekayaan komunikasi itu sekarang disederhanakan jadi cuma sekedar ketuk dan geser di layar. Lucunya, ini nih resep jitu buat lupa caranya jadi manusia. Pertama, kurangi ngobrol tatap muka. Kedua, ngobrolnya lewat teks atau avatar aja. Ketiga, jangan pernah ngobrol spontan, biar bisa diedit dulu. Hasil akhirnya, kemampuan kita buat membaca orang lain, buat merasakan emosi mereka lewat nada suara atau gerak tubuh, pelan-pelan tumpul, dan akhirnya hilang. Nah, di bagian akhir ini, kita bakal sambungin semua benang merahnya. Karena dampak fisik, psikologis, dan sosial yang tadi kita bahas, itu bukan masalah yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka semua adalah bagian dari satu masalah besar yang saling terkait. Dan ini dia kata kuncinya. Sistemik. Maksudnya apa?
Artinya, semua ini tuh nyambung. Masalah-masalah tadi bukan kejadian acak, tapi sebuah jaringan yang saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain. Diagram ini nunjukin lingkaran setannya dengan jelas banget. Coba kita lihat. Dimulai dari masalah fisik misalnya kurang tidur. Kalau kurang tidur, emosi jadi gampang naik turun kan? Nah, itu masuk ke masalah psikologis. Kalau emosi nggak stabil, jadi susah berinteraksi sama orang lain. Ini jadi masalah sosial. Dan akhirnya, karena merasa terisolasi, pelariannya kemana? Balik lagi ke layar, yang ujung-ujungnya bikin tidur makin berantakan. Lingkaran ini muter terus, dan makin lama makin susah buat diputusin. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal apa dampak buruk layar buat anak kita. Tapi lebih dalam lagi, ini soal apa yang tidak mereka lakukan saat mata mereka sibuk menatap layar. Keterampilan apa yang nggak terasah? Pengalaman dunia nyata apa yang terlewat? Dan koneksi antar manusia mana yang tanpa sadar udah hilang?